akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW, orang yang seperti mirip dengan iblis. Kalau si Novel Al-Idrus menuduh yang mempersoalkan apa itu nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu, ya jelas salah toh. Yang mempersoalkan itu mayoritas apa itu Nahdliyin Nusantara, bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia, mayoritas itu mempersoalkan. Justru orang-orang yang tidak mau menerima kritikan, nggak mau menerima masukan, nggak mau dinasehatin, ya sudah jelas salah, nggak mau dinasehatin, ya justru orang-orang yang kayak begini ini yang mirip dengan iblis. Ya mulai marah-marah, mulai kalap ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu ya. Nah, ada teman saya itu WA saya, ini loh ngasih tautan itu si apa itu omongannya si Novel Al-Idrus ini loh, yang dulu kamu anggap apa itu cerdas, pintar, keren, santun kayak begini sekarang. Jangan iki loh yang dipuji Pak Kiai ternyata podo ae malah lebih parah. Ini loh yang dulu dipuji-puji Pak Kiai ternyata sama aja malah lebih parah. Aku jawab ya teman saya kan, sahabat saya kan sambil pakai emotion apa ketawa ngakak, aku yang jawabnya ketawa ngakak. Saya jawab ini gara-gara nasab, kita aslinya kabeh mereka. Gara-gara usaha nasab itu. Ya, mereka itu semuanya kelihatan aslinya. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Iblis itu karakternya sombong. Kata baginda Nabi, orang sombong itu batorul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Jadi memandang rendah orang lain itu rendah semuanya, menganggap dirinya yang paling tinggi, paling bagus, paling pintar, paling benar. Nah itu karakternya iblis kayak begitu. Mirip dengan iblis. Kebuka kata teman saya. Jadi apa ya? Siapa menuduh sesama saudaranya dan tuduhan itu ternyata salah, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya, kata Rasulullah. Walaupun ini ada putu Nabi kok bodoh, cintai. Ada cucu Nabi kok akhlaknya kurang benar, cintai. Cinta itu artinya apa? Jangan kamu benci, jangan kamu musuhin, jangan kamu sakitin, jangan kamu cari-cari aibnya, tutup aibnya. Kalau bodoh, ajari dia. Cinta sama Nabi tapi benci sama Ahlul Bait. Bohong. Nyaci Ahlul Bait. Bohong, nggak benar. Orang yang terpilih untuk mencintai para habaib itu orang yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang memusuhi anak cucu Nabi berarti yang keluar dari min tadi ini. Baginda Nabi juga mengatakan bahwa ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi siapapun orangnya, kalau salah ya harus mau dinasehatin. Karena perintah menasehatin, ya, saling mengingatkan saudara sesama muslim, itu hukumnya adalah wajib. Loh tapi kan Ahlul Bait, habaib kan juga ada yang berbuat salah. Salahnya dibenci, bukan turunan Nabi yang dibenci. Nah kalau sampai kita membenci anak cucu Nabi Muhammad SAW, membenci anak cucu Rasulullah,
berarti kita orang yang tidak dipilih oleh Allah dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada. Yang ada sekarang ini adalah zuriyahnya, keturunannya. Oh, karena ini cucunya Nabi mau berbuat maksiat seperti apa, baik itu maksiat yang merusak dirinya sendiri atau bahkan mempengaruhi kestabilan berbangsa dan bernegara, terus kita diem karena doktrin seperti itu, dan kita ini nanti bisa dikatakan setan bisu. Saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Jadi dia tuh membayangkan, saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Nah, diniati mijeti Kanjeng Nabi. Kalau mijeti Kanjeng Nabi nggak bisa, aku mau mijeti cucunya ini. Nah, kalau saya mijeti cucunya senang, si Mbak ya senang. Berarti podoe aku mijeti Kanjeng Nabi, selesai. Aku lagi mijeti Kanjeng Nabi, nggak lihat sayanya. Jadi aku ya rodok nganyelki. Makanya saya katakan, saya itu kalau lihat anak saya, lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Paham? Jadi saya kalau gendong anak saya tuh sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi. Putune Kanjeng Nabi. 85% Nadin, Aswaja, Nusantara dan dunia itu sekarang itu semua sudah tahu bahwa Ba'alawi itu bukan Dzurriyyatur Rasul. Jadi kalau kalian mau sok pahlawan, mau sok ini kalian akan dihabisi oleh umat, oleh rakyat, oleh netizen. Mayoritas itu tidak percaya bahwa nasab Ba'alawi itu, para Habib itu tersambung ke Rasulullah. Habib kok seperti itu? Nah ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW, orang yang seperti mirip dengan iblis. Ini sekali lagi yang mempersoalkan nasab Ba'alawi itu adalah orang yang selama ini husnudon mempercayai bahwa Ba'alawi itu dzurriyyat Nabi dan menjadi korban atas husnudonnya itu. Didawer, dicacah, direndahkan, dicaci maki itu dan lain-lain. Apa yang berbuat baik kepada anak cucuku, lalu anak cucuku belum mampu membalas kebaikannya di dunia, maka izinkan aku, kakeknya, akan menanti dia di hari kiamat. Aku yang akan membalas kebaikannya. Takbir. Habib Novel nyebelin. Habib Novel ya nggak asik, nggak enak. Tapi begitu lihat si Mbak Kanjeng Nabi, ya, nak fotonya orang yang bales, ben si Mbak sing. Apa masalahnya? Mau Yahudi, mau apa itu Cina, mau Afrika, mau Jawa, mau apapun, yang penting kan akhlak. Ngaku dzurriyyat Rasul harus diuji. Apalagi ngaku-ngaku dzurriyyat Rasul untuk merusak ajaran Rasulullah. Dan sudah terbukti di dalam dunia politik kita, di dalam dunia ekonomi kita, di dalam dunia kebudayaan kita, gitu, dalam dunia peradaban kita, gitu loh. Ya apa sih sumbangsih Ba'alawi hari ini? Apa? Nggak ada. Malah mau membawa rakyat ke itu zaman-zaman jahiliyah dengan ajaran-ajaran dogmatis yang nggak rasional, nggak masuk akal, yang banyak halunya itu. Sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dengan sebuah negara, sebuah negeri, sebuah tempat yang tidak ada dzurriyyah Rasulnya sama sekali? Apakah rawan diazab oleh Allah? Rawan disiksa oleh Allah? Jawabannya ada di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 33. Bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan menimpakan sebuah azab kepada sebuah kaum, sebuah negeri apabila mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti setan. Ya, siapapun itu pasti akan sepaham dengan saya.
Sejak kapan umat Islam ini, ya, khususnya para santri, itu diperintahkan untuk menjaga dan melindungi setan? Itu sejak kapan? Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya, betul? Nanti kamu kualat kalau ngelawan ini. Ini walaupun setan, wujudnya kayak setan, tapi ini darahnya darah Rasulullah. Lah kan kurang ajar. Masa keturunan Rasulullah disamakan dengan setan? Kalau dihubungkan berlaku hadis sebaliknya, siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa? Maka tugasmu wahai santri, jaga Habibmu, lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti itu. Coba antum pikir, gitu loh. Orang kayak gini bisa naik ke panggung ceramah dengan bangganya, dengan PD-nya, nggak punya rasa malu ngomong kayak gitu. Ya, dan jelas di akhir ayat itu, minal jinnati wan nas, setan itu dari dua jenis, yaitu jenis manusia dan dari bangsa jin. Artinya apa? Ya kalau Habibnya wujudnya setan, ya perangi, gitu loh. Bukan malah dilindungi, bukan malah dihormati, bukan malah dijaga. Anak saya musyafa'un lahum yaumal qiyamah. Ada 4 orang, saya pastikan kata Nabi, 4 orang ini aku yang akan langsung memberikan syafaat kepada mereka. Ternyata 4 orang itu ranking pertama adalah al-mukrim li dzurriyyati. Kata Nabi, orang yang pandai memuliakan keturunanku. Lalu bagaimana nasib orang yang menghina para habaib, yang nggak ngakuin habaib, mimpi dapat syafaat dari kakeknya? Jadi ya saya bilang kalau urusan nasab itu, saya diantara banyak kenalan saya yang yang keturunan Pak Alawi, saya belum pernah satu pun sampai hari ini menemukan bahwa mereka dengan terang-terangan mengakui memang apa DNA Pak Alawi itu tidak tersambung ke Rasulullah, dan menurut hasil riset itu DNA Pak Alawi itu nyambungnya ke Yahudi Kaukasia itu. Dan memang di dalam kajian ilmu nasab itu Pak Alawi tidak tersambung ke Rasulullah, batal. Belum pernah saya mendengar itu. Semua Pak Alawi yang saya kenal, sahabat saya, teman saya yang kemarin lembut, halus, rasional, sok NKRI. Kalau soal nasab itu tetap mereka itu tetap aja sama gitu. Dan perintahkan diungkap oleh Gus Abbas dan beberapa ahli nasab, termasuk sekarang Gus itu kalau lupa sahabatku nanti saking banyak pikiran itu menyampaikan bahwa sebenarnya keterputusan nasab Pak Alawi ke Rasulullah itu kan persoalan lama. Itu di negara di Yaman sendiri sudah pernah dipersoalkan, sudah pernah rame, dan memang ya tidak terbukti bahwa Pak Alawi itu dzurriyyat Rasul. Ya tidak masalah toh, seandainya tidak terbukti sebagai dzurriyyat Rasul, dan seandainya terbukti memang membawa DNA Yahudi Kaukasia, kan ya nggak apa-apa. Saya udah bilang berkali-kali juga, Abdullah bin Salam, sahabat Nabi, itu orang Yahudi, salah satu sahabat dekat Nabi loh, jangan salah. Sahabat Nabi kan lebih dari wali. Ya di sini bisa diartikan bahwa ternyata mereka ya sama aja, semuanya jualan nasab aja. Itulah.